Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC.MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Habib? Alhamdulillah. Syukron Habib sudah hadir di istri kami. Habib merupakan pengurus besar Al-Khairat Pusat Kota Palu. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi, materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, kami persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC.MAG untuk memberikan tausiah. Kepada Habib, tafadhol Habib. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah gerak-gerik kita mendatangkan pahala. Amin, amin ya Allah. Amin. Selawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Para keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada TVRI yang mengundang kami untuk memberikan acara hikmah tentang mukjizat Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Begitu banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi, tapi mukjizat itu indrawi, yang kita bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, yang mereka melihat bagaimana mukjizat-mukjizat itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di antara mukjizat itu, dari jari jemari Nabi Muhammad itu mengeluarkan susu. Dari jari jemari Nabi Muhammad itu mengeluarkan air. Makanan yang sedikit bisa banyak untuk orang banyak. Begitu banyak mukjizat. Tapi ada mukjizat itu mukjizat indrawi yang para sahabat itu melihat, dan kita membaca dan mendengarkan tentang mukjizat-mukjizat tersebut. Tapi ada sebuah mukjizat rohania. Mukjizat rohania inilah adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat yang terbesar atau hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukjizat tentang kebesaran Al-Quran, Al-Quran ini mampu memberikan solusi kepada kehidupan manusia yang ada, karena dia adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mukjizat-mukjizat yang begitu banyak yang Allah paparkan dalam Al-Quran, bagaimana tentang penciptaan langit, bagaimana tentang penciptaan bumi, bagaimana penciptaan bintang, bulan, matahari, dan bagaimana proses terjadinya manusia dalam Al-Quran.
berbicara tentang mukjizat Al-Quran ini, setiap hurufnya itu mukjizat. Karena kenapa? Tidak ada kitab suci yang memberikan jaminan jika dibaca adalah sebuah ta'abbud. Ta'abbud itu beribadah untuk membacanya kecuali Al-Quran. Nabi menyampaikan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Membaca satu huruf aja itu sebuah mukjizat yang kita itu mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lainnya. Dan Al-Quran ini juga memberikan jaminan kepada para pembacanya. Nabi menyampaikan, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wahai umat Islam, bacalah Al-Quran, dia akan datang kepadamu di akhirat nanti yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Jadi tidak cukup hanya 1-2 jam kalau kita untuk berbicara mukjizat Al-Quran. Ya, dunia ini tanpa Al-Quran tidak akan jalan dengan baik. Al-Quran juga memberitakan sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, ini mukjizat Al-Quran, sehingga Al-Quran menyampaikan kepada kita, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak boleh ada keraguan. Sehingga dikatakan man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ada punya keraguan sedikit pun dalam Al-Quran, maka orang tersebut dinyatakan kafir secara nyata. Nah, ini. Nah, jadi kita umat Islam ini tidak boleh meninggalkan kitab sucinya Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga petunjuk bagi semua, siapa saja. Ya, orang mau pakai Al-Quran, dia muslim atau non muslim, ya silakan. Karena Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang akan menggunakan Al-Quran tersebut. Nah, tapi Al-Quran itu juga menyatakan, atau Nabi pernah menyatakan kepada kita umatnya, sayati zaman, akan datang sebuah zaman, mal Quran illa rasmun wa mal Islam illa ismun. Al-Quran itu hanya sebagai ukiran, sebagai tulisan, bukan lagi sebagai sebuah bacaan. Al-Quran ini adalah bacaan yang harus setiap hari kita berhubungan dengannya. Karena kenapa? Kalau kita melihat ayat yang pertama turun itu, ada perintah di situ. Perintahnya apa? Iqra, bacalah. Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad. Tentunya Nabi juga menyampaikan kepada kita, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Allah ulang kembali, Iqra. Seakan-akan Allah memerintahkan ini, baca dan bacalah. Iya. Nah, jadi jangan kita tinggalkan Al-Quran. Ini adalah mukjizat terbesar, mukjizat rohaniah yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis lain Nabi menyampaikan, al-bait la yuqra'ul Quran fa huwa baitul kharib. Rumah yang tidak ada kumandang Al-Quran di dalamnya itu bagaikan rumahnya sarang burung hantu. Ya, kalau rumah sudah dibilang sarang burung hantu berarti kita yang tinggal di dalam menjadi burung hantunya. Nah, jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba kita lihat proses turunnya Al-Quran. Itu Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Habib, ya. Jadi dia diturunkan di malam khusus, di bulan Ramadan, di bulan khusus, diberikan kepada Nabi yang termulia, Nabi Muhammad, dan diturunkan ke kota yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Ya, jadi kota Mekah itu ada tempat kalau kita beribadah sama dengan 100.000 kali lipat. Ya, seperti di Masjidil Haram, kita salat sama dengan 1000. Di situ turunnya Al-Quran. Jadi diturunkan di malam mulia, bulan yang mulia, kota yang mulia, kepada Nabi yang mulia, dan kepada kita umat yang termulia. Subhanallah. Masya Allah. Ya, jadi saking mulianya Al-Quran, dia hanya tulisan-tulisan, tapi kalau bungkusan itu dia contohnya kulit. Kulit ini hal sesuatu yang biasa, tapi kalau dia dibungkuskan Al-Quran, orang menjadi mencium kulit tersebut karena ada Al-Quran di dalamnya. Jadi sesuatu akan jadi mulia kalau ditempelkan Al-Quran. Begitulah kita umat ini yang ada. Kalau kita dekat kepada Al-Quran itu, kemuliaan Al-Quran itu akan terkontaminasi atau akan membawa kita untuk kepada sebuah kemuliaan. Yang berikutnya,
kalau kita berbicara tentang nikmat yang Allah berikan dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu membicarakan tentang begitu banyak nikmat Allah sehingga Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Kalau kita baca ayat tersebut, Ar-Rahman allamal Quran. Yang pertama kita diajarkan nikmat paling besar adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Nah, jadi mari kita sama-sama membaca atau mengevaluasi diri kita. Sudah berapa banyak dari ayat suci Al-Quran yang kita baca. Orang-orang terdahulu ada beberapa tipe mereka membaca Al-Quran. Tipe pertama, mereka membacakan itu mencari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi kadang di siang hari atau di waktu siang dia tamat sekali, di malam sekali. Nah, ini dahsyat orang-orang dahulu itu. Yang kedua, tipe membacanya itu dia tidak menganjak ke ayat berikutnya kalau dia tidak memahami, mengetahui isi dan makna apa yang dibaca. Nah, yang ketiga, dia tidak akan pindah ke ayat berikutnya kalau dia tidak memahami dan mengetahui juga mengamalkan. Nah, ini dahsyat ini. Jadi diamalkan dulu baru dia pindah ke ayat berikutnya. Nah, kalau kita ini ya ambil yang pertama atau kedua. Nah, Al-Quran itu juga toh kita membacanya tidak memahami tetap dihitung ta'abbud bitilawatihi. Dan yang berikutnya, mukjizat Al-Quran itu mudah dihafalkan. Iya, mana ada kitab suci yang dihafal oleh jutaan manusia kecuali Al-Quran. Jadi mudah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa Allah ikut andil dalam penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaga Al-Quran tersebut. Nah, Al-Quran menyatakan, Nabi menyatakan kepada kita, man qara'a hafa min kitabillah falaul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun wal lam harfun wal mim harf. Kata Rasulullah, bukan alif lam mim itu sebuah huruf, tidak. Alif sebuah huruf, lam sebuah huruf, mim sebuah huruf. Apa maksudnya? Kalau kita membacakan alif lam mim berarti ada puluhan pahala yang Allah siapkan kepada kita. Dan dalam hadis lain dikatakan, mayurid ayatakallama Allah fa'alih bil Quran. Barang siapa ingin bercakap-cakap kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Subhanallah. Nah, dalam hadis lain lagi dikatakan, qari'ul Quran fahuwa alullah. Orang yang suka dan cinta membaca Al-Quran, dia masuk dalam kelompok keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau ada orang melecehkan Al-Quran, tidak ada kata lain, orang tersebut harus dihabisi. Ya, Al-Quran ini kitab suci yang satu-satunya menyatakan la raiba fi, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran selalu memberikan solusi kepada kita dalam kehidupan kita. Nah, ini tidak ada. Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, "Mal hukmu illa min indillah." Tidak ada hukum terbaik. Dia adalah pengembalian hukum Islam adalah sumber dari sumber hukum Islam adalah Al-Quran itu sendiri dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu. Jadi Al-Quran sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita selalu membacakannya. Iya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Iya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Habib tadi sudah menjelaskan bahwa mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat rohani yang diturunkan untuk petunjuk bagi manusia, yang tentunya Al-Quran akan mendapatkan ridho dari Allah ketika kita membaca dengan yang disampaikan Habib tadi, banyak pahala ketika kita membacakan Al-Quran. Kemudian Habib juga menyampaikan, bacalah Al-Quran sebagai pelindung di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga Al-Quran hingga hari kiamat nanti. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib, tentunya dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Mukjizat Al-Quran bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC MAG yang merupakan pengurus besar Al-Khairat Pusat Kota Palu. Ya, baik Habib, sebelum kita ke penelpon, saya bertanya Habib tentang kita ketahui Al-Quran ini adalah menggunakan bahasa Arab. Apakah bahasa Arab ini adalah bahasa yang di akhirat nanti digunakan untuk bahasa ketika di surga ini Habib? Seperti apa Habib? Ya, jadi
kita ini kadang dikelabui oleh kelompok-kelompok luar yang menyatakan bahasa Arab itu bahasa paling susah, bahasa Arab itu bahasa yang terlalu ribet dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ada orang tidak belajar bahasa Arab, ada orang belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang ada dalam tubuh. Karena kenapa? Kita tidak belajar bahasa Arab, tiap hari kita bahasa Arab. Kita salat dengan bahasa Arab, iya. kita mengaji dengan bahasa Arab, Habib, kita doa dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau harus kita memahami bahasa Arab. Dan Allah menyampaikan kepada kita, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Agar kalian punya akal. Ini bagus. Subhanallah. Lihat. Ya, jadi orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, akalnya bagus. Ini kata Allah, bukan kata saya, bukan kata ulama. La'allakum ta'qilun. Bahasa yang yutanya tadi mengenai bahasa Arab, Nabi juga menyampaikan, Inni uhibbul Arab li thalath. Saya cinta Arab itu 3. Innani minal Arab, saya dari bangsa Arab. Wa logatul Quran, logatul Arab. Wa logatul ahlil jannah, logatul Arab. Jadi bahasa Arab ini di akhirat nanti, dan kalau kita lihat itu orang kalau masuk ke dalam liang lahat, mereka ditalkinkan. Jadi ada talqin, dibacakan, ya fulan ibn fulan idza ja'akal malakani muwakkalani bika wa huma munkar wa nakir fala yufzi'aka. Ini bahasa apa? Bahasa Arab. Wa idza sa'alaka man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka. Ini pakainya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sudah ada. Kita sudah hafal suratul Fatihah. Kita sudah hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa tidak cari tahu artinya? Dan bahasa Arab itu itulah yang dipakai di negeri Arab. Jadi jangan dikelabui kita dengan sesuatu yang tidak punya dasar. Nah, contoh lain kalau kita lihat bahasa Arab itu mudahnya bahasa. Kenapa saya bilang mudah? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu darasa itu belajar. Iya. Tempat belajar itu madrasah. Iya, yang mengajar itu dikatakan mudaris. 3 huruf ini tidak lari. Iya, pelajaran itu darsun. Iya, kalau kita ambil coba bahasa Inggris. Kalau dia bilang belajar study. Tempat belajar school. Yang mengajar itu mudaris teacher. Tidak ada ketemu dia punya. Bahasa Indonesia begitu juga. Jadi bahasa Arab ini sudah ada dalam diri kita. Tinggal umat ini memicu diri sedikit untuk memahami apa yang dibaca dari kandungan isi Al-Quran itu sendiri. Saya kira ini. Iya, baik Habib. Kemudian Habib, apa kiat-kiat kita ini Habib untuk menghafalkan Al-Quran? Kadang-kadang ini kita Habib mungkin ada yang sibuk, sehingga seperti apa kiat-kiatnya Habib? Oh, tidak ada alasan untuk kita sibuk. Jadi Al-Quran itu sekarang media kita banyak, bisa lewat handphone. Online Habib online, Iya, kita bisa dengar, dan Al-Quran itu selalu kita dengarkan. Iya. Imam Syafi'i itu dia menghafal dari umur kalau tidak salah 5-6 tahun. Ditanya kenapa? Subhanallah. Ya, karena ibunya waktu lagi hamil tentang Imam Syafi'i sudah membacakan, dia sudah mendengarkan Al-Quran tatkala dalam rahim. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu yang lagi hamil, dengar Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran itu dapat didengarkan oleh bayi. Ya kalau kita sukanya karaoke, muncul ini anak bukan hafal Quran, dia suka karaoke. Karaoke juga Habib ya. Nah itu, jadi Al-Quran itu selalu kita murajaah, selalu kita baca. Jadi tidak ada alasan, dimanapun kita berada, kita bisa dengarkan iPhone atau apa, itu bisa kita ulang. Kita lagi bekerja, kita putarkan Al-Quran. Makanya di negeri Arab itu, seperti di Mesir dan Arab Saudi, ada idza'atul Quran arba'a wa isrina sa'ah. Ini radio yang memancarkan, memberitakan tentang Al-Quran, mendengarkan Al-Quran 24 jam. Jadi ada seorang petani, dia itu tidak tahu baca tulis, subhanallah. Tapi dia hafal 30 juz. Surah mana saja dibacakan dia hafal. Ditanya, kenapa bisa hafal? Ya karena saya sering dengar radio. Nah, di sana makanya ada radio yang khusus dibuat oleh pemerintah itu untuk menjaga hafalan-hafalan para pelajar-pelajar yang ada. 24 jam. Jadi dia terus ganti-gantian surah yang dibacakan. Arab Saudi sudah punya, Mesir punya, beberapa negara Arab itu saya kira mereka hampir semua punya. Kira demikian. Iya, baik Habib. Terima kasih atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414
bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Mukjizat Al-Quran bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC.MAG. Ya baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Habib cukup menarik, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC.MAG yang merupakan pengurus besar Al-Khairat Pusat Kota Palu, tentunya dengan membawakan tema Mukjizat Al-Quran. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi atau berinteraktif dengan Habib, tentunya dengan tema Mukjizat Al-Quran. Kami persilakan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya baik Habib, sebelum kita ke pemirsa Habib, kemudian saya mau tanyakan juga ini Habib, ini kan ada seperti menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi kita Habib, seperti apa? Apalagi zaman now milenial seperti ini Habib, seperti apa menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada mereka? Ya, jadi mereka harus disampaikan bahwa Al-Quran itu sesuatu bukan bacaan yang biasa. Biasa, iya. Ya, ini bacaan yang luar biasa. Ya, setiap bacaan kita itu ada nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Ya, kita ketahui bersama bahwa Allah menurunkan Injil, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Zabur, tapi tidak ada jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kitab-kitab ini untuk kalau dibaca itu ada pahalanya. Nah, tapi satu-satunya kitab yang diberikan kita bahwa Al-Quran itu mendapatkan, selain mendapatkan pahala, ada petunjuk atau signal-signal yang Allah berikan para pembacanya. Signal dalam kehidupan. Mungkin kita keluar, ada sesuatu yang akan membuat kita celaka tapi ya, karena kita mengaji. Dan orang yang suka mengaji itu istilahnya rezekinya insya Allah Allah beri jaminan. Karena kenapa? Iqra wa rabbukal akram, baca Tuhanmu mulia, dia akan memberikan kemuliaan. Seperti tadi Al-Quran itu sesuatu yang diturunkan di malam yang mulia, di bulan yang mulia, diturunkan kepada Nabi yang mulia, di kota yang mulia, sehingga orang yang menempelkan dirinya akan menjadi mulia. Mulia, iya. Iya, itu. Iya Habib. Ya. Kemudian Habib, kalau kita melihat generasi-generasi sekarang ini kan model pembelajarannya masih pakai WA. Mungkin seperti apa orang tuanya mungkin bisa memberikan masukan kepada anak-anak didik mereka? Seperti apa? Ya, jadi memang dulu itu pembelajaran Al-Quran itu kalau kita masuk di mana lorong, kita akan dengar baik itu ejaan Arab, alif fathah A, alif kasra I, barasenaba dengan dia dengan Bugisnya, dengan kailinya. Iya, hampir setiap lorong. Sekarang sudah agak kurang. Ya, memang ini perlu kita menyampaikan kepada khususnya orang-orang tua, memberikan tekanan sedikit kepada anak-anak, jangan meninggalkan rumah antara maghrib dan isya. Ya, perbiasakan mereka untuk selalu membacakan Al-Quran. Ya, karena kenapa? Al-Quran akan memberikan solusi, win-win solution dalam keluarga kalau kita kumpul, kita tadarus, kita membaca Al-Quran. Nah, itu. Jadi tekanan itu yang kurang, bimbingan orang tua juga kurang kepada anak-anak kita sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu mereka habis di depan game yang ada. Waktu mereka habis dengan pekerjaan yang menyia-nyiakan waktu dan bikin mereka jadi stres. Itu yang Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat kita supaya memperhatikan kepada anak-anaknya
untuk selalu membacakan Al-Quran. Dan sekolah-sekolah juga dulu niat daripada Pak Cudi waktu masih wali kota dulu, beliau membuat sebuah persyaratan tidak boleh masuk SMP kalau anak itu tidak tahu mengaji. Itu pernah itu. Ya, jadi kita juga bikin tidak boleh masuk SD kalau tidak tahu huruf, kalau tidak tahu mengaji. Ya, jangan hanya huruf abjad yang kita tahu, tapi huruf Arab. Ya, huruf abjad tidak bawa kita ke liang lahat, tapi mengaji ini bawa kita ke liang lahat. Nah, ini. Dan mengaji ini juga memberikan jaminan kepada pembacanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang kepadamu memberikan syafaat di akhirat nanti. Itu. Iya, baik Habib. Win-win solusinya. Iya. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Ya, baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Mukjizat Al-Quran bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC MAG yang merupakan pengurus besar Al-Khairat Pusat Kota Palu. Ya, baik Habib. Sambil menunggu penelpon Habib. Kalau misalnya melihat Al-Quran ini, kadang-kadang ini dipajang Habib. Kadang-kadang lebih banyak di lemari daripada dibaca Habib. Jadi kira-kira menyampaikan kepada masyarakat ini bagaimana Habib? Jangan sampai hanya Al-Quran itu ditaruh di lemari saja tidak dibaca, seperti apa Habib? Itulah tadi yang saya bilang, pemahaman tentang Al-Quran sendiri itu tidak ada. Ya. Dan untuk mencari tahu arti dan makna itu juga tidak ada. Contoh, ada orang hafal, dihafal idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat pendek. Dia hafalnya dari TK, SD, SMP, SMA sampai dia jadi mahasiswa. Tapi tanya apa arti idza jaa? Oh, saya tidak tahu. Iya, padahal tiap hari dia dengar imam baca, dia dengar orang tuanya baca ini. Jadi harus cari tahu, enggak boleh. Nah, tapi sekarang sudah ada media, sudah ada Al-Quran yang dia menerjemahkan itu per huruf. Idza apabila jaa telah datang, nasrun kemenangan minallah, itu per huruf. Jadi bagaimana kita mempelajarinya? Hari ini kita ambil 1-2 ayat atau 1-2 surah yang pendek-pendek. Dari situ kapan kita melakukan salat kita itu jadi khusyuk karena kita bisa merenung tentang arti apa yang dibacakan oleh imam tadi kepada kita. Kenapa Al-Quran banyak dianu? Ya dipikir ya itu bacaan ulang ini itu ada pemahaman bahwa itu adalah mukjizat terbesar, bahwa itu adalah mendatangkan pahala. Itu. Tapi Nabi sudah menyatakan dalam penjelasan saya yang pertama, sayati zaman, akan datang sebuah zaman mal Islam illa ismun, Islam itu hanya nama, KTP, salat tidak, puasa tidak, ya berzina iya, minuman keras iya. Wa mal Quran illa rasmun, dan Al-Quran ini pajangan. Jadi saya satu ketika masuk di salah satu rumah, orang tuan rumahnya menyampaikan, Habib ini saya beli dari kota Mekah, pajangan bagus, tulisannya itu Ayatul Kursi. Ayat kursi Habib. Iya, saya tanya, kamu bisa baca ini? Dia bilang tidak bisa. Oh, nanti kamu punya rumah masuk surga, kamu di neraka. Karena Al-Quran itu bukan dipajang, dibaca. Makanya ayat yang pertama turun itu mengatakan Iqra. Iya, ini Iqra. Iya, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad seorang nabi yang ummi. Ummi itu artinya dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Itu strategi Tuhan untuk mengutus Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, toh Al-Quran itu dituding itu adalah buatan Muhammad. Ya, dia Nabi Ummi. Waktu diperintahkan oleh Jibril, Iqra ya Muhammad, kata Nabi Muhammad, ma'ana bikari, faraddada. Diulangi lagi, Iqra ma'ana bikari, Iqra. Setelah itu Nabi membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Setelah Nabi menerima surat ini, Nabi juga mendapat ilmu ladun atau mukjizat dari Allah. Dia adalah, kata Rasulullah, ana madinatul ilm, saya kota ilmu pengetahuan, wa Ali babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintu ilmu pengetahuan. Dari situ Nabi mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nah, itu. Tapi dengan syarat kita selalu membaca Al-Quran tadi. Ya, jadi Al-Quran ini hanya pajangan. Jangan hanya jadi pajangan Habib pajangan, atau orang mencari Al-Quran ayat-ayat pendek untuk jadi ajimat.
Ya, Ya, bagaimana dia itu, Habib? ada. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Al-Quran itu obat, Al-Quran ya. itu ajimat, Al-Quran itu berbagai macam boleh. Tapi jangan tinggalkan ada yang dibaca setiap hari. Iya, Jadi baik Habib, dari perbincangan ulang. kita cukup menarik, tapi kita buka line telepon dulu. Oke. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo, Assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib. Ya, halo. Ya, terputus. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib, yang tentunya dengan tema Mukjizat Al-Quran. Perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Ya, bisa kembali di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib. Ya, silakan Habib, sebelum kita menunggu penelpon, Habib lanjutkan tadi tentang keterangan tadi bagaimana Ya, Al-Quran. jadi Al-Quran itu semua dia memiliki semua. Semua, Habib, iya. Makanya per hurufnya itu aja adalah mukjizat. Ya. Dan juga dalam beberapa keterangan para ulama bahwa orang itu akan berbeda tempatnya di akhirat sesuai berapa banyak Al-Quran yang dia bacakan. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Birobuli Pak. Oh, Birobuli. Ya, baik. Pak Haji Krisdiono. Sanekarto. Pak Haji Krisdiono. Pak Krisdiono Sanekarto. Ya, baik Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya. Bagaimana bagi orang yang tidak bisa baca Quran dengan huruf Arab tapi bahasa Latinnya? Apa dapat pahala juga, Bos? Terima kasih Ustaz, itu saja Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Krisdiono di Birobuli Utara. Di belakang Pak Haji Krisdiono kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Mukjizat Al-Quran bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LCMAG. Ya, baik, sebelum kita ke penelpon Habib, ada tadi dari Pak Haji Krisdiono. Ini Iya. Habib baca Al-Quran tapi jadi baca Al-Quran dengan bukan huruf Al-Qurannya, huruf ya. Itu ada pahalanya. Ya, Allah tidak membatasi kita harus dengan huruf Arab. Tapi ketahuilah jangan kita sudah mengalah dalam itu. Istilahnya berusaha untuk Habib, ya. Iya, untuk mempelajari tulisan Arab itu sendiri. Dan ternyata setelah ditemukan di bidang kedokteran, obat mata terbesar itu adalah memandang huruf-huruf Al-Quran. Subhanallah. Iya. Jadi para ulama itu biasanya kalau mereka kumpul untuk baca Yasin itu udah dihafal. Jadi ada beberapa ustadz saya tanya, dia baca Yasin, tapi dia lihat. Saya bilang, sudah hafal? Iya, kita sudah hafal, tapi ada pahala mata lain. Subhanallah. Jadi ada pandangan itu juga pahalanya lain, hafalan itu juga pandangannya lain. Lain, Habib, ya. Iya. Jadi itu dari dalam salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menghalangi orang untuk membaca pakai huruf Latin, boleh. Tapi berusahalah untuk mampu membaca dengan bahasa Al-Quran itu sendiri atau bahasa Arab. Karena pandangan kepada huruf-huruf Al-Quran itu salah satu adalah obat mata. Subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Iya. Itu. Luar biasa Habib. Iya, baik, kemudian Habib, kalau sekarang kan era digital Habib, membaca Al-Quran yang ada di HP itu hukumnya seperti apa Habib? Apa diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya, jadi membawa HP yang kita ada Aplikasi Al-Quran. aplikasi Iya. Al-Quran, kita buka, kita baca, itu sama pahalanya. Dan ada yang bertanya begini, kalau itu HP kita bawa ke WC bagaimana? Tidak apa-apa. Ya. Sama dengan otak kita ini ada aplikasi Al-Quran yang sudah kita hafal, kita masuk WC. Iya, Habib, iya. Iya, seperti itu. Jadi boleh lewat aplikasi dan lain sebagainya. Yang penting Al-Quran itu mau lewat aplikasi atau buku seperti ini, kita harus sering membacanya. Jangan meninggalkan Al-Quran.
karena dia yang akan dapat membantu kita, dia sebagai petunjuk kita. Satu-satunya kitab yang menyatakan la raiba fihi, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Nah, saya kira demikian. Jadi tetap kita membaca dengan huruf Latin itu ada pahalanya. Kita berusaha untuk mempelajari. Dan belajar itu jangan menganggap diri sudah tua, sudah ini. Iya, kadang-kadang Habib sudah tua, Habib. Iya, tidak, kasih anak-anak saja Habib biasa. Iya, belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Nah, dari ayunan aja anak yang baru lahir kita azanin. Itu pendidikan itu. Orang masuk liang lahat kita ajarin. Idza ja'akal malakani muwakkalani bika. Ini yang sudah mati, apalagi kita yang masih hidup. Ya, jadi jangan ada putus asa dalam untuk belajar. Iya. Nah, itu. Nah, biasanya kita belajar satu guru, begitu tidak bisa kita putus asa. Tidak. Guru itu banyak. Ada metode-metode yang kita temui nanti seorang guru itu yang metodologi mengajarnya itu asik, enak kita dan mudah, cepat difahami, cepat dimengerti. Saya kira demikian. Jadi untuk apa tadi ya tetap kita dapat pahala. Dapat pahala Habib ya. Walaupun pakai bahasa Indonesianya. Walaupun bahasa Indonesia atau tulisan Latin, cuma lebih baik kita pakai dengan bahasa Arab itu. Dan untuk tetap kita belajar sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Jadi Habib ada usaha Habib ya. Ada usaha. Iya. Iya. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kami membuka line telepon lagi di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Mukjizat Al-Quran bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC.MAG yang merupakan pengurus besar Al-Khairat Pusat Kota Palu. Ya, kami menunggu pemirsa. Ya, baik Habib, sambil menunggu pemirsa lagi nih Habib. Saya sempat melihat Habib ada beberapa orang yang kadang-kadang bacaannya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, tetapi kadang-kadang sikap dan akhlaknya itu tidak mencontohkan Al-Qur'an. Jadi seperti apa ini Habib? Orang-orang seperti ini Habib? Ya, berarti apa tidak belum termakan baik dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Al-Quran itu akan memberikan signal-signal dalam kehidupan kita. Al-Quran itu akan berpengaruh dalam jiwa dan raga kita. Sehingga Al-Quran menyatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun wa rahmah. Kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai pengobat. Ya. Jadi kita baca Al-Quran, kita ini banyak penyakit. Ini penyakit, ada penyakit yang tidak mampu diatasi oleh rumah sakit, yang tidak mampu diatasi oleh puskesmas, tidak mampu diatasi oleh apotek yang ada. Pengobatannya itu ada pada Al-Quran. Ya, yang penyakit iri, dengki, kadang orang beli kipas angin, kita yang teputar. Ya, orang beli Fortuner, kita naik ambulans. Ya. Nah, ini. Nah, pengobatannya itu ada pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia akan mempengaruhi kita kalau kita bacanya itu betul-betul menjiwai. Nah, ada orang memang bacanya itu hanya sebatas mulut, indah bacaannya tapi etikanya tidak baik. Baik bacaannya, kata Nabi, Al-Quran sampai hanya di tenggorokan, tidak menyatu kepada si pembaca itu tersebut. Dan Al-Quran, Nabi sudah menyatakan dalam hadisnya, kata Rasul SAW, kam min qari'il Quran, Al-Quran yal'anuh. Beberapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu ngelaknat dia. Ya, itu. Nah, khususnya orang yang cuma dibuat permainan Al-Quran. Tatkala orang kumpul dia melihatkan suaranya itu indah dan lain sebagainya, tapi dalam kehidupan orangnya tidak beretika. Ya. Nabi sudah menyampaikan itu. Kam min qaril Quran, Al-Quran yal'anuh. Beberapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu sendiri ngelaknat orang tersebut. Saya kira demikian. Iya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Habib sudah menyampaikan tentunya banyak orang membaca Al-Quran, tetapi untuk menyampaikan dengan nilai-nilai etika itu kurang, disampaikan Habib. Perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa.
baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Mukjizat Al-Quran bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC.MAG yang merupakan pengurus besar Al-Khairat Pusat Kota Palu. Ya baik Habib, sambil menunggu penelpon saya bertanya Habib tentang kira-kira bagaimana program pemerintah ini Habib untuk pelaksanaan baca Al-Quran yang lebih baik Habib. Seperti ya, apa? Jadi program ini sudah ada, cuma belum terlalu maksimal. Ya kita melihat sekarang kalau kita nengok ke negeri-negeri lainnya seperti Turki. Turki itu lagi mempush dan mengundang semua hafidul Quran untuk membuka sebuah lembaga tahfidz besar-besaran. Dari seluruh negara diundang sama dia dan dibuat tempat tahfidz dan memberikan kepada anak-anak muda motivasi untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Mereka dalam suasana belajar dan lain sebagainya itu juga diberikan jaizah. Jaizah ini sebuah hadiah. Ya, jadi di antara mereka saya pernah umrah itu ketemu dengan para penghafal Al-Quran kurang lebih 3.000 orang mereka berangkat umrah dibiayai oleh negara. Ini memotivasi mereka untuk hafal Al-Quran. Kita juga di Indonesia ini sudah ada musabaqat Al-Quran tapi ini belum terlalu maksimal. Yuk bayangkan kita ini punya persoalan yang begitu besar, mana persoalan negara, provinsi, masyarakat yang ada, rumah tangga yang ada. Ya. Persoalan ini akan terselesaikan kalau kita itu menghidupkan yang namanya Al-Quranul Karim. Bayangkan kalau setiap rumah itu ada seorang hafidul Quran, berapa rahmat yang akan Allah turunkan ke negeri ini. Ya, subhanallah. Ya. Ya, jadi berapa ini? Setiap rumah ada motivasi, ada satu anak saja. Ya, dengan jumlah kepala keluarga yang satu anak yang dia itu hafidul Quran, Jadi setiap rumah-rumah ini setiap saat ada kumandang Al-Quran. Nah, ini sebab-sebab turunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau bisa pemerintah juga mempush kembali atau merangkul kembali seluruh masyarakat untuk membuka ini tempat-tempat tahfidz yang ada. Ini sangat penting. Ya. Karena kita istilahnya kita mayoritas yang ada di negeri ini. Saya kira demikian. Iya, baik Habib. Kemudian Habib, di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Tadi Habib sudah menyebutkan ayatnya juga. Kemudian Habib, mengapa masih banyak orang ini yang mendustakan Al-Quran ini Habib? Seperti apa ini? Apakah memang Allah sudah menggariskan seperti itu? Ya. Penggarisan itu tidak. Ya. Cuma ya zaman ini mulai terus kita terkikis ya. Kita kadang mengatakan diri kita seorang muslim, tapi setiap harinya kita bukan membuka kitab suci, membaca Al-Quran, tapi yang kita buka Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga sudah lari dari jalur kita yang ada. Al-Quran itu cuma pajangan, bukan sebagai suatu bacaan, dan sebagian kita juga bukan sebagai sebuah kebanggaan. Ya. Orang-orang dulu itu kalau anaknya hafal Quran bangga dan negara juga mengayomi, ya, memberikan fasilitas bahwa ini anak hafal Quran, ini anak dijaga hafalannya dan lain sebagainya. Kalau ini pemerintah turun, keluarga ini turun memberikan. Jadi kalau ada anak hafidul Quran ya kita kita push dia, kita berikan apresiasi yang terbaik sehingga termotivasi juga anak-anak yang lainnya. Itu. Jadi kalau dia hebat dalam bidang olahraga ini motivasinya, jaizahnya, hadiahnya begitu dahsyat. Luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, dulu kita ada ini yang hafal Quran umur berapa? 3 tahun, berapa tahun? 4 tahun yang dari Mesir itu. Tapi media juga tidak mengangkat anak tersebut. Nah, itu yang membuat akhirnya anak-anak kita jadi kayak loyo. Tidak ada motivasi Habib. Tidak ada motivasi. Tapi kalau ini kita motivasi terus anak-anak dan kita berikan apresiasi penghafal-penghafal Quran, itu dahsyat.
Tapi sudah dibuat beberapa universitas sekarang itu mencari orang-orang yang kalau dia hafal 30 juz, dia masuk baik kedokteran kemana saja tanpa tes dan dia dapat beasiswa. Dianggap otaknya itu 30 juz saja dia hafal, apalagi cuma pelajaran yang ada. Itu. Nah, ini salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga mudah untuk kita menghafalnya. Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Iya, baik Habib. Saya sempat mendengar Habib tadi menjelaskan tentang ada media Facebook, Instagram Habib, ada Twitter. Kalau digunakan sebagai media Al-Quran itu seperti apa Habib? Oh, itu lebih bagus, lebih bagus. Ya namanya kalau pisau, kalau kita pakai untuk potong bawang, tomat, itu. Tapi kalau kita pakai untuk tikam orang, sembelih orang, itu sesuatu yang menempatkan tempat bukan pada tempatnya. Ya. Tapi ini Facebook dan lain sebagainya, media-media yang ini anak-anak kita sudah salah gunakan. Salah gunakan Habib ya? Iya. Tidak digunakan lagi sebagai media dakwah Habib ya? Tidak digunakan untuk media dakwah. Padahal kita hanya membawa satu buku, dunia ada di tangan kita. Kita mau buka pelajaran apa saja ada di situ. Nah, tapi mereka tetap keasikan dengan game online-nya dan lain sebagainya. Nah, ini memang tantangan berat buat kita, khususnya para ulama yang hidup di zaman now ini sekarang, yang orang katakan demikian. Kira demikian. Iya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Mukjizat Al-Quran bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsyi LC.MAG yang merupakan pengurus besar Al-Khairat Pusat Kota Palu. Ya baik Habib, saya bertanya lagi Habib. Ada beberapa pendapat Habib yang mengatakan kalau kita berzikir berarti membaca Al-Quran. Jadi lebih baik berzikir saja daripada membaca Al-Quran. Atau dua-duanya, harus Al-Quran dan berzikir juga. Seperti apa? Ya, ada pendapat seperti itu Habib. Iya, berzikir itu perintah dari Al-Quran. Al-Quran, iya. Iya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Itu perintah dari Al-Quran. Berzikirlah kalian baik dalam keadaan duduk, berdiri, dan baring. Iya. Itu. Jadi tidak boleh kita memisahkan bahwa berzikir lebih bagus atau dua-duanya itu bagus. Dua-duanya ya, iya. Al-Quran adalah sebagai kitab petunjuk, sedangkan zikir ini adalah parsial daripada Al-Quran itu sendiri untuk kita berzikir, untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebutkan tadi bahwa Al-Quran itu kalau kita baca kita sudah berzikir juga dan kita sudah ibadah, ta'abbud bitilawati. Kita tidak faham artinya, tapi Allah menyatakan, Nabi menyatakan ta'abbud bitilawati. Itu sudah ibadah untuk membacakan Al-Quran itu sendiri. Saking tingginya, makanya mayurid ayatakallam Allah fa'alai bil Quran. Kalau ingin kita bercakap-cakap sama Allah, baca Al-Quran. Kalau kita mau masuk dalam kelompok keluarga Allah, ya baca Al-Quran. Iya. Jadi perintah Nabi Allah yang pertama turun kepada Nabi menyatakan Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah mengulang Iqra. Ya, kalau saya perintah sama antum ini baca. Iya. Begitu seakan-akan ente baca ya, perintah kedua itu sudah agak keras. Iqra wa rabbukal akram. Baca, Tuhanmu mulia. Tuhanmu akan mengangkat engkau untuk menjadi mulia sebagaimana engkau membaca Al-Quran. Ya, jadi kemuliaan itu sangat banyak dalam Al-Quran. Ya, tidak ada kitab yang setara dengan Al-Quranul Karim yang begitu mantap pembahasannya, mantap. Dan Al-Quran juga menentang orang-orang Arab pada saat itu yang mereka itu ahli di bidang sajak, di bidang syair. Begitu mereka membaca Al-Quran, subhanallah, mereka mengatakan bahwa ini tidak mampu kami membuat seperti ini. Ya, Allah nantang, fa'atu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Wadu syuhadaakum,
panggil semua ente punya kaliber itu panggil. Iya. Allah yang Allah kuat-kuat Habib ya, yang kuat-kuat. Yang kuat-kuat panggil ya. untuk menentang, membuat satu ayat seperti ada dalam Al-Quran, ya. dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi tidak ada yang mampu, dan sampai hari ini tidak ada yang mampu baik menambah dan mengurangi. Yaitu ini janji Allah. Ya, la raiba fihi, janji Allah, tidak ada yang mampu menambah satu titik aja, tidak boleh. Mengurangi tidak akan mampu. Itu makanya Al-Quran juga sudah dinyatakan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan, kami juga yang menjaga. Maksudnya penjagaan Allah ini, lihat, jutaan orang yang hafal. Sedikit ada tercoreng saja, sudah yang lain bilang, oh itu salah. Oh itu salah, iya. Karena banyak yang menghafal Habib, banyak menghafal, jutaan yang menghafal. Nah, itu kemudahan mukjizat Al-Quran. Dan diantaranya, lihat, Al-Quran ini kalau dia tulisan lain, bahasa lain, mungkin kita sudah buang di got. Karena kenapa? Itu aja dibaca-baca terus, tapi tidak pernah bosan. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Kita baca Fatihah, hari ini Fatihah, besok Fatihah lagi. Fatihah lagi. Ini kita tidak tahu, tidak faham, tapi tetap kita baca. Iya. Dan tidak pernah kita bosan saya baca ini, saya buang saja. Tidak. Mungkin ganti ayat Habib ya. Tapi tetap dibaca. Tetap baca, itu salah satu mukjizat daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, baik Habib, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Tentunya karena mengingat durasi waktu, Habib, mungkin Habib bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan Habib. Tafadhol Habib. Ya, hari ini kita alhamdulillah membahas Al-Quranul Karim. Kalau kita mengumpulkan kitab suci dari Nabi Adam diciptakan sampai yaumil qiyamah, tidak ada kitab yang dapat menandingi daripada Al-Quran itu sendiri. Mari kita sama-sama membaca dan menghayati isi daripada kandungan Al-Quran. Kalau kita orang tua yang mengatakan dirinya sudah terlambat, paling tidak generasi kita, anak-anak muda kita, tidak boleh ada yang lolos tidak tahu membaca Al-Quran. Setiap anak yang membaca Al-Quran, pahala itu diterima oleh kedua orang tuanya. Seorang hafidhul Quran, jika orang tuanya meninggal, itu akan diberikan mahkota di akhirat nanti. Subhanallah. Itu. Jadi kalau hari ini kita orang tua sudah terlambat, tapi jangan sampai lolos anak turunan kita, cucu-cucu kita, tetap kita berikan mereka motivasi untuk membacakan Al-Quran. Berikutnya, jangan nanti ada keluarga yang meninggal, yang jadi sasaran anak-anak pondok pesantren untuk mengatakan tidak. Harus, jika orang tua meninggal, anaknya yang lebih afdal untuk membacakan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran satu-satunya kitab yang mampu menolong kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Sekali lagi saya menghimbau, jangan tinggalkan Al-Quran. Mumpung hidup masih ada, kita murajaah, kita baca terus, kita gapai pahala yang begitu banyak. Ya, kalau kita belum mampu seperti orang-orang terdahulu, kita berapapun yang kita baca, sedikit apapun, tapi itulah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Al-Quran adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, karena Allah menyampaikan dalam kitab, dalam surah Ar-Rahman, Allamal Quran, kita diajarkan Al-Quranul Karim. Kita berdoa, mudah-mudahan Al-Quran menjadi petunjuk buat kita baik di dunia, di akhirat nanti. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil Karim. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil Karim. Allahumma sahilna fi hifdzil Qur'an. Allahumma sahilna fi hifdzil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala ali wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Habib tadi menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka bacalah Al-Quran, dan kemudian Habib menjelaskan, didiklah generasi-generasi kita dengan Al-Quran, insya Allah dia akan mendoakan kita, orang tuanya, di dunia dan di akhirat. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Dr. Hasan Al-Habsi LCMAG. Terima kasih Habib telah hadir di studio kami. Insya Allah bisa kami undang lagi Habib dari Pekan. Syukran Habib. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Habib.